Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Ramadhani Sundari dengan NIM F1D321020, kelas B dari Prodi Teknik Geofisika. Di sini saya akan eh, mempresentasikan jurnal dengan judul Identifikasi Bahaya Tanah Longsor menggunakan metode Very Low Frequency atau VLF di Bedengrejo, Merangin, Jambi. Desa Bedengrejo itu dikenal sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi terjadinya tanah longsor. Dengan metode very low frequency digunakan untuk mengidentifikasi adanya bahaya tanah longsor berdasarkan parameter konduktivitas batuan yang didukung dengan kemiringan lereng atau slope. Penelitian ini dilakukan menggunakan alat ukur rasio gelombang elektromagnetik atau TVLF dengan panjang lintasan 200 meter, jarak antar titik ukur itu 10 meter, dan frekuensi sumber primer sebesar 22.200 Hz. Jenis pengukuran VLF yang digunakan yaitu mode tilt angle. Ditemukan anomali konduktif yang berada pada rentang 100 sampai dengan 120 meter di bawah permukaan bumi pada kedalaman 10 sampai dengan 40 meter dan pada 170 sampai 190 meter dengan kedalaman 10 sampai 30 meter. Perhitungan kemiringan lereng pada lintasan VLF ini didapatkan pada jarak 100 sampai dengan 120 meter sebesar 25% dan pada jarak 170 sampai 190 itu sebesar 12,5 sampai dengan 16,67%, di mana merupakan lahan dengan kemiringan lereng yang curam yang rentan akan terjadinya bahaya tanah longsor dan mudah tererosi. Pendahuluan, Bedengrejo, Merangin, Jambi merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki banyak perbukitan dan memiliki potensi tanah longsor. Menurut Verstappen tahun 1983, secara fisiografi, daerah ini berada pada zona peranjakan antara pegunungan barisan dan dataran rendah Sumatera bagian timur, dengan morfologi yang didominasi oleh dataran berbukit dengan undulasi yang tidak terlalu kasar. Serangkaian punggungan topografi yang menempati daerah ini biasanya berjalan sejalan dengan poros Pulau Sumatera, terdiri dari batuan sedimen plastik halus dan kasar berselang batuan klasik gunung api dan batuan karbonat, sisipan agrilit, slate, tuf, batu pasir, batu lanau, dan konglomerat. Oleh karena itu, titik-titik tertentu di daerah ini berbahaya akan terjadinya tanah longsor oleh Karnawati tahun 2001. Sehingga Very Low Frequency atau VLF merupakan metode geofisika yang sangat tepat untuk daerah yang memiliki topografi yang cukup terjal dengan memanfaatkan nilai konduktivitas. Adapun landasan teori dari jurnal ini tentang akuisisi data dilakukan dengan menggunakan alat ukur TVLF dengan panjang lintasan 200 meter, jarak antar titiknya 10 meter dari pemancar, dan frekuensi pemancarnya 22.200 Hz. Jenis pengukuran metode VLF yang digunakan yaitu mode tilt angle atau mode sudut kemiringan dengan menampilkan komponen medan magnet untuk menentukan kontak geologi seperti zona pelapukan dan sesar serta adanya struktur konduktif. Gambar berikut merupakan gambar pengukuran VLF dengan mode tilt angle. Dapat dilihat arah pemancar, lintasan ukur, serta strike ukurnya. Selanjutnya, dalam konfigurasi pengukuran mode sudut kemiringan atau mode tilt angle ini, kemungkinan anomali terbesar akan diberikan ketika medan utama mencapai fluks terbesar ketika melintasi struktur. Penampilan data dilakukan dengan menggunakan Microsoft Excel dan software server. Data tilt disajikan dalam bentuk grafik jarak terhadap derivative pressure dan grafik jarak terhadap tilt dan elips. Data rapat arus ekuivalen atau RIA disajikan dalam bentuk peta penampang.
Filter Prasser memiliki prinsip membagi data tilt angle sebesar 90 derajat menunjukkan posisi benda konduktor akibat anomali dengan sudut tilt mengalami persilangan dari polarisasi positif menjadi negatif sehingga persilangan menjadi maksimum. Adapun filter yang digunakan pada metode VLF ini digunakan untuk melemahkan panjang gelombang yang terlalu besar untuk mengurangi efek topografi dan mengurangi efek pelemahan dari variasi temporal kuat sinyal pemancar. Prinsip dasar dari filter Prasser itu menggunakan 4 titik berurutan. Selanjutnya pembahasan. Dari hasil data VLF yang telah diperoleh, dibuatlah grafik tilt dan elips terhadap jarak, di mana menunjukkan korelasi antara grafik tilt, elips, versus jarak dengan RIA dan Prasser. Dapat dilihat bahwa grafik tilt, elips terhadap jarak, kedua grafik saling berpotongan yang mengidentifikasikan adanya anomali konduktivitas yang berada di bawah permukaan. Berikut merupakan gambar profil kemiringan lereng lintasan VLF yang telah dilakukan pengolahan. Ada bagian A, B, C, D, dan E. Berdasarkan gambar 2, terdapat beberapa lahan dengan kemiringan lereng yang curam, berada pada rentang yaitu 100 sampai dengan 120 meter, dan 170 sampai dengan 190 meter ditandai dengan simbol atau huruf B, C. BC itu berada pada rentang 100 sampai dengan 120 dan DE itu 170 sampai dengan 190 meter. Pada profil kemiringan lereng atau slope berada tepat di dua permukaan tanah tertinggi pada lintasan VLF. Berdasarkan tabel 1, klasifikasi yang dilakukan menggunakan kelas sudut kemiringan berdasarkan sifat, proses, dan kondisi alam menurut Van Zuidam tahun 1985 dari perhitungan kemiringan lereng pada lintasan VLF tersebut didapat bahwa pada B dan C, yaitu pada jarak 100 dan 120 meter, memiliki kelas lereng itu 25%. Dan D, E, yaitu pada jarak 170 sampai dengan 190 meter, memiliki kelas lereng 12,5 sampai dengan 16,67%. Merupakan lahan dengan kemiringan lereng curam yang rentan terhadap akan bahaya tanah longsor dan mudah tererosi. Jadi dapat diartikan bahwa pada daerah Bedengrejo tersebut memiliki potensi tanah longsor yang dimana mempunyai nilai daya dukung tanah yang rendah sehingga rentan akan terjadinya pergeseran tanah. Nah, tabel berikut merupakan tabel sudut kemiringan berdasarkan proses kondisi alam menurut Van Zuidam tahun 1985. Dilihat dari hasil tadi dan korelasi terhadap tabel bahwa daerah Bedengrejo merupakan kelas sudut kemiringannya itu 15 sampai dengan 30%, di mana artinya lahan dengan kemiringan lereng curam yang rentan terjadinya bahaya tanah longsor dan mudah tererosi. Berikut merupakan gambar berikut merupakan korelasi data jarak versus tilt elips dengan RIA dan Prasser. Pada grafik A merupakan jarak terhadap tilt dan elips. Pada gambar B merupakan peta penampang lintasan VLF. Pada gambar C, bagian C merupakan grafik jarak versus Prasser derivative. Di mana penjelasannya dilihat pada gambar tadi, pada gambar bagian yang B, itu warna merah muda menunjukkan anomali konduktif, sedangkan warna ungu menunjukkan anomali resistif. Dan warna hijau bernilai 0, berarti nilai konduktivitas sama dengan nilai konduktivitasnya sama dengan batuan di sekitarnya. Anomali konduktif biasanya mengidentifikasikan area bahaya tanah longsor dikarenakan medan tersebut berisikan fluida atau air sesuai dengan pendapat oleh Varghemezis pada tahun 2007.
Pendugaan batuan penyusun berdasarkan hasil interpretasi peta RIA didominasi batuan hasil sedimentasi, yaitu berupa batu serpih, batu kapur, batu lempung, dan batu lanau yang dikorelasikan dengan lembar geologi setempat. Diketahui bahwa lintasan pengukuran tersebut berada pada formasi mengkarang atau PM dan telah sesuai dengan peta geologi setempat. Jadi kesimpulannya, sebagian daerah dari lintasan pengukuran pada bedeng rejo itu memiliki nilai konduktif yang berada pada rentang 100 sampai dengan 120 meter, di mana kedalamannya 10 sampai 40 meter, dan pada rentang 170 sampai 190 meter berada pada kedalaman 10 sampai 30 meter. Area tersebut diperlukan adanya rekayasa geoteknik dalam perencanaan, pembangunan pemukiman penduduk maupun infrastruktur dikarenakan pada daerah tersebut memiliki nilai konduktivitas tinggi yang dimana mempunyai nilai daya dukung tanah yang rendah. Sehingga rentan akan terjadinya pergeseran tanah dan memungkinkan adanya porositas sehingga fluida masuk ke dalam dan terjadinya tanah longsor. Didukung dengan area tersebut pada jarak 100 sampai 120 meter itu memiliki kelas lereng 25% dan pada jarak 170 sampai 190 meter memiliki kelas lereng 12,5 sampai dengan 16,67%, merupakan lahan dengan kemiringan yang curam yang rentan terhadap tanah longsor dan mudah tererosi. Dapat diidentifikasikan bahwa daerah Bedeng Rejo, Merangin, Jambi adalah area yang berbahaya karena dapat terjadinya potensi tanah longsor. Sekian presentasi dari saya mengenai jurnal dengan judul Identifikasi Bahaya Tanah Longsor menggunakan metode Very Low Frequency atau VLF di Bedeng Rejo, Merangin, Jambi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.